Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dan merasa seperti baru saja kembali dari suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh peta manapun di dunia ini? Atau mungkin dalam momen tertentu, saat tubuhmu terdiam, napas melambat, dan dunia seakan menjauh, kamu merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah-olah ada dirimu yang bukan tubuh ini, sesuatu yang lebih halus, lebih ringan, lebih nyata daripada daging dan tulang. Bagaimana jika aku katakan bahwa ruhmu pernah keluar dari tubuhmu dan kamu tidak menyadarinya? Sejak ribuan tahun lalu, para sufi, para filsuf kuno, hingga para penjaga manuskrip rahasia berbicara tentang satu misteri besar. Ruh bukanlah milik tubuh, tubuh hanyalah pakaian. Ruh adalah pengembara. Ia datang, ia menetap, dan suatu hari ia pergi. Namun yang jarang dibahas adalah ini. Ruh tidak hanya keluar saat kematian. Ada saat-saat tertentu ketika tirai antara dimensi fisik dan alam halus menjadi tipis. Dalam tidur yang dalam, dalam pengalaman hampir mati, dalam zikir yang khusyuk, bahkan dalam momen kesadaran yang sangat jernih. Ruh bisa menjauh tanpa tubuh berhenti hidup. Apakah ini sekadar mitos, halusinasi otak, atau ada pengetahuan kuno yang sengaja disembunyikan karena terlalu mengguncang cara kita memahami kehidupan? Di video ini, kita akan menyelami rahasia tentang ruh yang keluar dari tubuh. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya, membuka simbol-simbol yang terlupakan, memisahkan antara ilusi dan hakikat, serta memahami bagaimana fenomena ini bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang kesadaran. Karena jika kamu memahami satu hal ini, cara kamu memandang hidup tidak akan pernah sama lagi. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada mereka yang haus akan pengetahuan tersembunyi. Karena di sini kita tidak hanya membahas hal-hal yang terlihat, kita membedah yang tak kasat mata. Sekarang, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada dirimu sendiri, siapkah kamu mengetahui kemana ruhmu pergi saat tubuhmu terdiam? Ribuan tahun sebelum dunia modern berbicara tentang pengalaman keluar dari tubuh atau out of body experience, para penjaga ilmu di berbagai peradaban telah mencatat fenomena ini dengan bahasa yang berbeda, namun makna yang serupa. Di Mesir kuno, dikenal konsep Ba, aspek jiwa yang digambarkan seperti burung berkepala manusia yang dapat meninggalkan tubuh dan kembali lagi. Dalam naskah-naskah kuno mereka, kematian bukanlah satu-satunya momen perpisahan antara ruh dan jasad. Ada perjalanan sementara, ada kunjungan ke alam lain. Di Yunani, Plato berbicara tentang jiwa sebagai entitas yang terperangkap dalam tubuh, seperti seorang tahanan dalam gua. Tubuh hanyalah bayangan. Hakikat sejati manusia adalah kesadaran yang tidak kasat mata. Namun dalam khazanah timur yang lebih dalam, terutama dalam tradisi tasawuf, ruh dipahami bukan sekadar energi atau kesadaran abstrak. Ia adalah amanah. Ia adalah tiupan yang berasal dari sumber yang lebih tinggi dari sekadar materi. Dan karena asalnya bukan dari dunia fisik, ia tidak sepenuhnya terikat pada hukum fisika. Dalam teks-teks klasik disebutkan bahwa saat manusia tidur, sebagian dari dirinya diangkat, lalu dikembalikan ketika ia terbangun. Tidur digambarkan sebagai saudara kematian, bukan karena tubuh berhenti hidup, tetapi karena ada proses pelepasan halus yang terjadi. Pertanyaannya, mengapa pengetahuan ini tidak pernah dibahas secara terbuka di zaman modern? Karena dunia hari ini terlalu terpaku pada apa yang bisa diukur, apa yang bisa ditimbang, apa yang bisa dipindai oleh mesin. Ruh tidak tunduk pada laboratorium. Ia bukan objek eksperimen, dan sesuatu yang tidak bisa dikontrol seringkali dianggap tidak ada. Padahal, pengalaman manusia sepanjang sejarah menunjukkan sebaliknya. Para sufi berbicara tentang perjalanan ruh dalam keadaan fana, ketika kesadaran duniawi melebur dan yang tersisa hanyalah kehadiran murni.
Beberapa ulama klasik menulis tentang mimpi yang benar sebagai bentuk perjalanan ruh yang nyata, bukan sekadar bunga tidur. Namun seiring waktu, simbol-simbol ini dipersempit maknanya. Misteri dijadikan mitos, pengalaman spiritual dianggap gangguan neurologis, dan manusia modern perlahan kehilangan bahasa untuk menjelaskan pengalaman terdalamnya sendiri. Inilah sebabnya topik ini terasa asing, padahal ia sangat dekat, karena mungkin kamu sendiri pernah mengalaminya. Deja vu yang begitu kuat, mimpi yang terasa lebih nyata dari dunia ini, perasaan seperti melihat sesuatu sebelum ia terjadi, atau sensasi melayang sesaat sebelum terlelap. Itu bukan sekadar imajinasi, itu adalah celah. Celah kecil yang mengingatkan bahwa kamu bukan hanya tubuh. Sekarang aku ingin tahu sesuatu. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Sampai sejauh mana video seperti ini menjangkau kesadaran manusia di tempatmu? Apakah di kotamu topik tentang ruh masih dianggap misteri atau sudah dilupakan? Mari kita lihat seberapa jauh gelombang kesadaran ini menyebar. Karena bisa jadi, kita sedang menghidupkan kembali pengetahuan yang pernah ada, lalu sengaja dilupakan. Dan ini baru permulaan. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaan yang selama ini mungkin hanya berani kamu pikirkan dalam diam. Bagaimana sebenarnya ruh bisa keluar dari tubuh? Bayangkan tubuhmu seperti sebuah lentera. Daging dan tulang adalah wadahnya. Otak adalah sumbunya. Tapi cahaya yang membuat lentera itu bercahaya bukan berasal dari kaca atau logamnya. Cahaya itu adalah ruh. Selama kita hidup, ruh dan tubuh terikat dalam satu sistem yang sangat presisi. Namun ikatan itu bukanlah rantai besi. Ia lebih seperti benang halus, tak terlihat tapi kuat. Dalam keadaan sadar penuh, benang itu rapat. Ruh menyatu dengan persepsi indera. Kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berpikir dengan otak. Tapi saat tidur, sistem ini berubah. Tubuh memasuki fase istirahat. Gelombang otak melambat. Kesadaran rasional melemah. Dan di titik inilah sebagian keterikatan itu mengendur. Banyak tradisi kuno menggambarkan tidur sebagai pelepasan sementara. Bukan pelepasan total seperti kematian, melainkan pelepasan parsial. Ruh tidak sepenuhnya terikat pada koordinat ruang dan waktu seperti tubuh. Itulah sebabnya dalam mimpi, kamu bisa berada di dua tempat sekaligus. Kamu bisa berbicara dengan orang yang telah lama tiada. Kamu bisa melihat peristiwa yang belum terjadi. Logika fisik tidak berlaku, karena yang bergerak bukan tubuhmu. Yang bergerak adalah kesadaran ruhani. Sekarang, mari kita perjelas satu hal penting. Fenomena ini bukan berarti ruh berjalan-jalan secara fisik, seperti bayangan transparan yang melayang di kamar. Itu pemahaman yang terlalu harfiah. Yang terjadi lebih subtil dari itu. Ruh beroperasi dalam dimensi kesadaran, bukan dimensi materi. Ketika seseorang mengalami pengalaman hampir mati, melihat dirinya dari atas, menyaksikan tubuhnya terbaring, itu bukan berarti ada duplikat fisik yang keluar. Itu adalah pergeseran pusat identitas. Untuk sesaat, kesadaran tidak lagi terpusat pada tubuh. Tubuh tetap di sana, tapi akunya berpindah. Dan disinilah misterinya menjadi lebih dalam. Selama ini kita mengira bahwa aku adalah tubuh ini. Padahal tubuh hanyalah kendaraan. Jika suatu saat kendaraan berhenti, apakah pengemudinya ikut lenyap? Atau ia hanya turun dan melanjutkan perjalanan dengan cara lain? Dalam pengalaman spiritual mendalam, seperti zikir yang khusyuk, tafakur yang panjang, atau saat hati benar-benar bersih dari hiruk-pikuk dunia, sebagian orang melaporkan sensasi ringan, seperti melayang. Waktu terasa berhenti. Tubuh terasa jauh. Itu bukan sugesti semata. Itu adalah tanda bahwa identitas kita tidak sepenuhnya terikat pada fisik. Namun hati-hati, tidak semua pengalaman melayang adalah perjalanan ruh. Ada kondisi psikologis, neurologis, bahkan gangguan tertentu yang bisa meniru sensasi serupa.
Disinilah pentingnya kebijaksanaan. Kita tidak boleh menelan setiap pengalaman mentah-mentah sebagai wahyu. Ruh bukan mainan, ia bukan alat hiburan, ia adalah amanah. Dan semakin dalam kita memahami bahwa ruh bisa terlepas sebagian dari tubuh, semakin kita menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan secara fisik. Ada dimensi lain yang lebih luas, tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih mengguncang. Jika ruh bisa keluar sementara, apa yang sebenarnya ia lihat? Kemana ia pergi? Dan mengapa sebagian orang kembali dengan perubahan hidup yang drastis? Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih sunyi. Wilayah yang jarang dibahas karena terlalu halus untuk dijelaskan dengan bahasa biasa. Jika ruh bisa keluar secara parsial dari tubuh, maka pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, kemana ia pergi? Dalam banyak riwayat klasik dan pengalaman spiritual yang terdokumentasi, disebutkan adanya alam antara, sebuah dimensi kesadaran yang tidak sepenuhnya fisik, namun juga bukan akhir perjalanan. Sebuah lapisan realitas yang berdampingan dengan dunia ini, tetapi tersembunyi dari mata kasar. Bayangkan realitas seperti lapisan-lapisan kain tipis yang saling bertumpuk. Kita hidup di lapisan paling padat, materi. Namun tepat di baliknya, ada lapisan halus yang tidak terlihat, tetapi memengaruhi. Saat ruh menjauh dari tubuh, ia tidak terbang ke langit seperti burung. Ia berpindah fokus ke lapisan kesadaran yang berbeda. Dan di sana, waktu tidak berjalan seperti di sini. Inilah mengapa dalam mimpi, kamu bisa mengalami kejadian yang terasa berjam-jam, padahal di dunia fisik hanya berlalu beberapa menit. Karena ruh tidak tunduk pada jam. Beberapa orang yang mengalami pengalaman hampir mati melaporkan melihat cahaya yang sangat terang. Ada yang merasa ditarik oleh sesuatu yang penuh kedamaian. Ada pula yang merasakan ketakutan luar biasa. Mengapa berbeda? Karena apa yang ditemui ruh seringkali mencerminkan kondisi batin pemiliknya. Ruh bukan hanya pengamat. Ia pembawa rekaman. Ia membawa niat, luka, keikhlasan, kesombongan, harapan, semua tersimpan dalam lapisan kesadaran terdalam. Ketika ia memasuki alam yang lebih halus, semua itu menjadi nyata. Di dunia fisik, kita bisa menyembunyikan niat, kita bisa memakai topeng, tapi di dimensi ruhani, tidak ada yang tersembunyi. Inilah sebabnya sebagian orang kembali dari pengalaman mendekati kematian dengan perubahan drastis. Mereka menjadi lebih lembut, lebih sadar, lebih takut menyia-nyiakan waktu. Karena untuk sesaat, mereka melihat bahwa kehidupan ini bukan sekadar rutinitas makan, bekerja, dan tidur. Mereka menyentuh sesuatu yang lebih besar. Namun di sisi lain, banyak mitos yang perlu diluruskan. Tidak semua pengalaman keluar dari tubuh adalah perjalanan spiritual tinggi. Ada yang bersifat ilusi neurologis, ada yang dipicu trauma, ada pula yang berasal dari gangguan psikis. Kita tidak boleh romantisasi setiap fenomena. Dan lebih penting lagi, mencoba memaksa ruh keluar dari tubuh melalui ritual sembarangan adalah tindakan berbahaya. Mengapa? Karena manusia tidak diciptakan untuk bermain-main dengan batas antara dunia fisik dan alam halus. Ada hikmah mengapa tabir itu tidak sepenuhnya terbuka. Jika seluruh manusia bisa melihat apa yang ada di baliknya setiap saat, mungkin kehidupan dunia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tabir itu adalah rahmat. Kita diberi isyarat, bukan akses penuh. Mimpi yang benar hanyalah sekilas cahaya, bukan jendela permanen. Dan ada satu hal yang sering diabaikan. Tujuan memahami fenomena ruh keluar dari tubuh bukanlah untuk mencari sensasi, bukan untuk membuktikan diri lebih spiritual, tapi untuk menyadari bahwa hidup ini sementara, bahwa tubuh hanyalah titipan, bahwa kesadaran yang kamu rasakan saat ini bukan akhir dari perjalanan. Jika ruh bisa terlepas sebagian, maka suatu hari ia akan terlepas sepenuhnya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah itu nyata? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk saat benang halus itu benar-benar dilepaskan? Sekarang kita tinggalkan wilayah teori.
dan masuk ke sesuatu yang lebih nyata. Jika ruh memang bukan sekadar bayangan tubuh, jika ia adalah inti kesadaranmu yang sejati, maka pertanyaan terpenting bukanlah bagaimana cara mengeluarkannya, tetapi bagaimana cara menyelaraskannya. Karena tujuan sejati bukan meninggalkan tubuh, melainkan menyadari siapa dirimu saat masih berada di dalamnya. Langkah pertama adalah kesadaran sebelum tidur. Sebelum kamu memejamkan mata malam ini, jangan langsung tenggelam dalam distraksi. Matikan layar, duduk sejenak, tarik napas perlahan. Sadari bahwa tidur adalah latihan kecil menuju pelepasan. Niatkan dalam hati agar jika ruhmu diangkat sementara, ia kembali dalam keadaan lebih bersih. Kondisi batin sebelum tidur sangat memengaruhi pengalaman ruhani. Hati yang penuh dendam akan bermimpi gelap. Pikiran yang jernih lebih mudah menerima cahaya. Langkah kedua adalah zikir dan tafakur. Bukan sekadar pengulangan kata, tetapi kesadaran penuh atas kehadiran yang maha mengatur kehidupan. Ketika kamu berzikir dengan khusyuk, pusat identitasmu perlahan bergeser dari ego menuju kesadaran yang lebih luas. Di momen inilah banyak orang merasakan ringan, damai, seolah tubuh bukan lagi pusat segalanya. Itu bukan karena ruh keluar, itu karena ego mengecil. Dan ketika ego mengecil, ruh menjadi lebih dominan dalam memandu hidupmu. Langkah ketiga adalah menjaga niat dan akhlak. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru inilah fondasinya. Jika ruh membawa rekaman batin, maka setiap niat yang kamu tanam hari ini adalah bekal kesadaran esok hari. Kamu tidak perlu mencari pengalaman keluar dari tubuh. Yang perlu kamu lakukan adalah membersihkan cermin batin, sehingga jika suatu saat tirai tersingkap, walau hanya sekejap, yang kamu lihat bukanlah bayangan gelapmu sendiri. Langkah keempat adalah memahami batas. Jangan pernah mencoba ritual-ritual sembarangan yang menjanjikan perjalanan astral atau pelepasan ruh secara paksa. Banyak praktik di luar sana menjual sensasi mistik tanpa tanggung jawab. Ingat, tubuh dan ruh terikat oleh hikmah. Memaksa ikatan itu melemah bukanlah jalan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati adalah menyeimbangkan. Hidup sepenuhnya di dunia tanpa diperbudak olehnya. Sadar bahwa kamu memiliki tubuh, tanpa mengira kamu hanyalah tubuh. Dan yang terakhir, latih kehadiran. Saat kamu makan, sadarilah rasa. Saat kamu berbicara, sadarilah kata. Saat kamu marah, sadari gejolak itu sebelum ia menguasai. Kesadaran adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Semakin sadar kamu menjalani hidup, semakin tipis jarak antara siapa dirimu di dunia ini dan siapa dirimu dalam hakikat. Karena pada akhirnya, transformasi terbesar bukanlah keluar dari tubuh, melainkan hidup di dalamnya dengan kesadaran penuh bahwa ia hanya persinggahan. Dari pertanyaan tentang ruh yang keluar dari tubuh, hingga pemahaman bahwa yang lebih penting bukanlah perginya ruh, tetapi kesiapan kita saat ia benar-benar dipanggil kembali. Kita belajar bahwa tubuh hanyalah lentera, ruh adalah cahayanya, bahwa tidur adalah latihan kecil menuju pelepasan, bahwa pengalaman di ambang batas bukan sekadar sensasi tetapi pengingat, dan bahwa tabir antara dunia fisik dan alam halus bukan untuk diterobos sembarangan, melainkan untuk dihormati. Ruh tidak keluar untuk hiburan, ia tidak menjauh untuk pamer keajaiban. Ia adalah amanah yang suatu hari akan kembali kepada sumbernya. Dan mungkin misteri terbesar bukanlah kemana ruh pergi saat tubuh terdiam, melainkan siapa kita selama ini. Apakah kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasad? Ataukah kita sedang menyiapkan sesuatu yang lebih panjang dari umur fisik ini? Karena jika benar bahwa suatu hari benang halus itu akan dilepaskan sepenuhnya, maka setiap detik yang kita miliki sekarang adalah kesempatan. Kesempatan untuk membersihkan niat, kesempatan untuk memperbaiki arah, kesempatan untuk mengenali diri sebelum tirai benar-benar ditutup. Bayangkan,
Jika malam ini adalah malam terakhir ruhmu berada dalam tubuh ini, apakah ada yang ingin kamu perbaiki? Ada yang ingin kamu lepaskan? Ada yang ingin kamu minta maafkan? Pertanyaan itu bukan untuk menakut-nakuti. Pertanyaan itu untuk membangunkan. Jika video ini membuka cara pandangmu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tulis pemikiranmu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang siap melihat lebih dalam. Dan jika kamu ingin terus menyingkap rahasia-rahasia yang jarang dibahas, berlanggananlah channel ini dan nyalakan notifikasi. Karena perjalanan memahami ruh bukan perjalanan satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Dan mungkin setelah semua ini, kamu akan menatap dunia dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai penghuni tetap, tetapi sebagai pengembara yang sedang singgah sebentar.